sumber kekuatan dan sumber pertolongan sudah habis lenyap. Tidak ada apapun lagi dalam dirinya yang dapat diandalkan di sini. Ia tidak dapat lagi untuk mengandalkan Absalom dan orang-orang terdekatnya, yakni Ahitofel. Dan apa yang terjadi dengan Daud di sini? Apa yang terjadi dengan pemazmur di sini? Bahwa ia harus melarikan diri, dan tidak hanya sekedar melarikan diri saja, tapi dia harus bersembunyi. Dan kita tahu di sini bahwa pemazmur belum pernah melarikan diri menghadapi musuh dalam pertempuran. Tetapi di sini pemazmur benar-benar menghadapi kegalauan yang begitu dahsyat, saudara. Pemazmur menghadapi tantangan yang begitu luar biasa. Tetapi sekalipun di sini, sekalipun demikian, apa yang kita lihat dari seorang pemazmur? Apa yang kita lihat dari seorang Daud? Tetapi sekalipun demikian, Daud tetap percaya kepada Allah. Apapun kesulitan yang dialaminya, Daud tetap hanya menaruh harap kepada Allah. Mengapa demikian, saudara? Karena di sini Daud sadar bahwa sekokoh apapun benteng buatan manusia dan setangguh apapun penjagaan yang dibuat oleh manusia, tipu muslihat manusia masih bisa menghancurkan. Ia sadar bahwa ada upaya dan tipu daya dari para musuh yang berkedok, sahabat yang berupaya untuk menghancurkannya. Tetapi apa yang kita lihat di sini, saudara? Tetapi baginya, bagi Daud di sini, keperkasaan Allah akan mampu untuk membentengi hidupnya dari ancaman musuhnya. Dan bagi Daud di sini, bagi pemazmur itu, Allah satu-satunya penyelamat dan Allah satu-satunya pelindung. Sementara musuh-musuhnya itu yang hendak menghancurkannya hanya angin semata. Bahkan lebih ringan dari angin. Itulah sebabnya di sini, saudara, ia mengatakan seperti ini. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku, dikatakan dalam firman Tuhan ini. Hanya dekat Allah saja, Daud katakan, hanya dekat Allah saja saya tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Inilah keyakinan dari Daud, saudara. Saudaraku yang terkasih, pengertian tenang di sini bukan hanya sekedar tidak galau atau tidak khawatir, akan tetapi punya pengharapan dan keyakinan bahwa pasti akan muncul pertolongan dari Tuhan, entah kapan itu. Dan lebih dari itu, saudara, ada penyerahan diri secara totalitas kepada Allah dan percaya bahwa apapun yang dibuat Allah pasti itu baik dan berguna. Sehingga apapun yang kita saksikan hari ini, saudara, ini adalah hal yang terbaik yang dilakukan oleh Allah. Mama terkasih sudah tidak sakit lagi. Dia sudah sembuh secara total. Dan apapun yang Tuhan lakukan, itu adalah hal yang paling baik, saudara. Nah, saudaraku yang terkasih, hanya dekat Allah, saudara, tenang. Hanya dekat Allah saja kita tenang, saudara. Hanya dekat Allah saja keluarga dapat tenang di saat mama terkasih dipanggil pulang, di saat istri terkasih telah dipanggil pulang. Meskipun di sini kita harus kehilangan seorang pribadi yang sangat penting dalam hidup ini.
Sosok seorang ibu memang begitu luar biasa. Sangat-sangat luar biasa, saudara. Terkadang saudara akan timbul pertanyaan, apakah yang akan terjadi nanti ketika mama sudah tidak ada lagi? Mungkin akan timbul pertanyaan, masih adakah sosok atau figur seorang mama yang begitu luar biasa di tengah-tengah keluarga? Sosok seorang istri yang begitu luar biasa. Mungkin kita akan mengatakan susah untuk menemukan. Tetapi jawabannya di sini, saudara. Jawabannya hanya satu saja. Jawabannya di sini adalah hanya dekat Allah saja saudara-saudara bisa tenang. Hanya dekat Allah saja kita bisa tenang. Hanya dekat Allah saja kota benteng kita. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, sidang penghiburan yang dikasih Tuhan, kita tidak perlu untuk takut menghadapi hidup ini. Percayalah kepada Tuhan dan curahkanlah isi hati hanya kepada Tuhan saja. Yakinlah bahwa sedahsyat apapun ancaman mengintai hidup kita, Allah akan tetap menopang dan Allah akan tetap melindungi kita. Allah akan membuat kita kokoh dan kuat bagaikan bangunan yang berlandaskan batu karang yang teguh. Musuh sekuat dan sehebat apapun serta seserius apapun mereka mencoba untuk menghancurkan hidup anak-anak Tuhan, tidak perlu untuk kita gentar, tidak perlu untuk kita takut. Sebab apa, saudara? Sebab Tuhan itu, Tuhan menjadi tempat perlindungan kita. Ketika Daud dekat dengan Allah, maka tidak ada permasalahan apapun yang tidak dapat diselesaikan. Daud di sini meyakinkan para pengikutnya supaya apa? Supaya mereka tetap berharap kepada Allah dan mencurahkan semua pergumulan mereka hanya kepada Tuhan saja. Sehingga ada firman Tuhan di dalam Matius, Yesus pernah berkata seperti ini, saudara, dalam Matius 11 ayat 28. Marilah hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kamu kelegaan, aku akan memberikan kamu ketenangan. Mengapa Yesus mengatakan seperti itu, saudara? Ayat sebelumnya di sana dikatakan seperti ini, segala kuasa ada padaku. Sehingga ketika Yesus mengatakan mari datang sama saya, saudara tidak usah takut, saudara tidak usah khawatir, saudara tidak usah bimbang. Meskipun kita harus kehilangan orang yang kita kasih, percayalah, Yesus tetap akan ada bersama-sama dengan kita. Yang penting kita tetap senantiasa datang dan mengandalkan Yesus itu dalam hidup kita.